Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ay wa minal wasaya at-tis'i. Wa minha lan iku setengah saking pira-pira wasiat kang songo. Ay wa minal wasaya at-tis'i az-zuhdu utawi zuhud. Wa min halan iku setengah saking wasaya az-zuhdu utawi zuhud. Ai tegese wa minal wasaya lan iku setengah saking pira-pira wasiat at-tis'i kang songo, wasiat yang jumlahnya 9. Az-zuhdu iku zuhud. Ini berat lagi bahasanya ya. Fatwa yang menurut Imam Al-Ghazali, kalau fatwa tentang zuhud itu fatwa fi ghayatil qabih, fi ghayatil qubhi. Fatwa yang arahnya itu berdampak terhadap keburukan. Wah, itu fatwa zuhud. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Karena konsekuensinya berat. Sebab kalau kita salah paham dalam memaknai persepsi tentang zuhud, itu bisa hadama arkanal Islam, itu bisa meruntuhkan rukun-rukun Islam, berarti menghancurkan reputasi Islam atau menghancurkan reputasi kita sebagai orang Muslim. Itu kalau kita keliru memahami atau memaknai tentang apa itu zuhud. Nah, rada repot kan? Nah, nanti itu ya. Wa huwa lan utawi zuhud fil lughah ing dalem cara lughah, makna zuhud secara bahasa iku khilafur raghbati, iku nulayani seneng. Berarti lawannya adalah senang. Zuhud makna kasarnya itu benci. Berarti lawan kata dari benci adalah suka atau cinta. Wa walan utawi zuhud fil lughati ing dalem makna lughah atau ing dalem cara lughah iku khilafur raghbati, iku nulayani seneng. Yuqalu dan ucapake zahada fi syai'i, yuqalu dan ucapake zahada sengit sapa wong, benci sapa wong atau zuhud sapa wong fi syai'i ing dalem sawiji-wiji. Wa anhu lang saking syai', ai tegese lam yarghab tegese ora demen sapa wong fihi ing dalem syai'. Itu secara lughah. Jadi zuhud itu khilafur raghbah. Dikatakan oleh ulama bahwa zuhud terhadap sesuatu itu adalah berarti tidak mencintai atau tidak menyukai sesuatu. Makna lughatnya. Wa haqiqatuhu lan utawi hakikate zuhud. Apa makna secara hakikat tentang zuhud itu? Wa haqiqatuhu lan utawi hakikate zuhud iku insirafur raghbati, iku ngengoake rasa demen, berpaling dari rasa cinta. Dari apa? Anisyai'i saking sawiji-wiji, dipalingkan atau dialihkan kemana? Ila ma huwa khairun minhu. Wa haqiqatuhu lan utawi hakikate az-zuhdi,
iku insirafur raghbati iku ngengokake rasa demen, berpaling dari rasa cinta, anis syai'i saking sawiji-wiji, ila ma maring perkara huwa yo kang utawi ma iku khairun luwih bagus minhu tinimbang saking syai'. Secara hakikat berarti dia berpaling dari rasa cinta terhadap sesuatu, kemudian dipalingkan atau dialihkan terhadap sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu tersebut. Nah, itu konsep secara lughat dan konsep zuhud secara hakikat. Ora suwi-suwi ya, capek banget ya. Ya Allah. Wa syartul marghubi an, ada al marghub an, ada al marghub fi. Wa syartul marghubi anhu, lan utawi syarati perkara kang den sengiti iku ayyakuna yen to ana apa al marghub an aidon halimane iku marghuban fihi iku perkara kang den demeni biwajhin kelawan wajah minal wujuhi saking pira-pira wajah dari satu cara dengan satu cara dari beberapa cara atau dari satu pendapat dari beberapa pendapat. Jadi ada kalau makna al-marghub an itu adalah perkara yang dibenci, tapi kalau marghub fih itu adalah perkara yang disukai. Fatarikul hajari wat turabi wal hasyarati la yusamma zahidan. Fatarikul hajari mongko utawi wong kang tinggal bebatuan, wat turabi lan debu, wal hasyarati lan pira-pira perkara kang hina, iku la yusamma ora den arani sapa tarik. Orang yang meninggalkan bebatuan, debu dan perkara-perkara yang hina tadi tidak disebut zahidan iku wong kang zuhud. Li'annaha karna sak temeni al hajar wat turab wal hasyarat iku laisat ora ono apa al hajar wat turab wal hasyarat fi madhannatir raghbati ing dalem panggonane demen. Jadi bebatuan, debu, sesuatu yang hina itu tidak termasuk menjadi bagian dari penilaian seseorang itu dikatakan zuhud, kecuali batu bara. Kecuali batu bara. Maknanya apa di sini berarti? Maknanya adalah sesuatu yang tidak memiliki unsur atau nilai duniawi. Kayak gitu kalau makna ini. Li'annaha laisat fi madhannatir raghbah. Dia tidak termasuk kategori dari kriteria orang itu dikatakan zuhud. Berarti orang yang zuhud adalah orang yang selalu ta'alluq hatinya kepada sesuatu yang memiliki unsur atau nilai duniawiyah. Paham ya? Zuhud itu kan zuhud fil qalb. Ya, sifat zuhud yang kita miliki itu harusnya adalah sesuatu sifat yang memang kita siapkan untuk memerangi rasa tamak kita, biar hati kita itu tenang, hati kita itu tentram. Nah, jangan salah memaknai zuhud. Kalau seperti ini berarti zuhud bukan berarti benci terhadap dunia sepenuhnya, tidak. Ya. Nah, coba ini kita cermati betul kalimatnya ya. Jadi fatarikul hajari wat turabi wal hasyarati la yusamma zahidan li'annaha laisat fi madhannatir raghbah. Kecuali batu bara punya nilai finansial, punya nilai material yang begitu besar. Nikel, ya. Boksit, terus apa lagi? Banyak, ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bebatuan, debu atau sesuatu yang hina, artinya tidak bernilai secara duniawi, maka itu tidak masuk kriteria
zuhud. Ki Demang membenci batu yang sama sekali tidak ada nilainya, kecuali batu split, batu bara, nikel, boksit dan yang lain-lain. Ada nilainya. Ki Demang tidak menyukai debu dan sesuatu yang tidak bernilai yang lainnya. Maka ketidaksukaan Ki Demang itu tidak bisa disebut sebagai zuhud. Ya. Nah ini, jadi fatarikul hajari wat turabi wal hasyarati la yusamma zahidan li'annaha laisat bimadonnati atau fi madonnatir rauba. Aneh. Makanya dari saya di awal sudah menyampaikan jangan sampai salah memaknai persepsi atau makna hakikat daripada zuhud. Nah, itu Imam Ghazali mengatakan bahwa fatwa tentang zuhud itu fatwa yang fi ghayatil kubhi. Ya, jadi fatwa yang sangat buruk itu karena resikonya luar biasa jika kita salah memaknai persepsi tentang zuhud. Makanya zuhud fil qalb. Sifat hati yang zuhud itu adalah sifat hati yang memang kita siapkan untuk memerangi sifat toma agar akal kita tetap waras. Kalau hati kita terselimuti atau ta'alluq dengan perkara yang memiliki unsur dan nilai duniawi, maka ibadah juga enggak tenang kan? Kita tidak tahu tentang siapa diri kita, kita juga jauh dan tidak mengerti siapa Tuhan kita, sehingga kita tidak punya empati kepada sesama. Jadi itu. Jadi sifat zuhud yang ada dalam hati adalah suatu sifat yang memang disiapkan untuk memerangi sifat toma. Yes. Watarikud darohimi wad dananiri yusamma zahidan. Nah, ini kebalikannya, berarti kan? Seseorang yang meninggalkan dirham dan dinar, kita tahu bahwa dirham dan dinar itu adalah sesuatu yang punya nilai tukar. Ada nilainya. Ini contoh zaman dulunya ya. Debu dan bebatuan dilawankan atau dihadapkan dengan dinar dan dirham. Berarti sesuatu yang tidak bernilai versus sesuatu yang memiliki suatu nilai duniawi. Maka fatarikud dananiri wad darohimi yusamma zahidan. Yang membenci dinar, dirham, ya, maka dia disebut sebagai seorang yang zuhud atau disebut dengan zahid. Ya. Ini vis-a-visnya antara sesuatu yang tidak bernilai dengan sesuatu yang bernilai. Antara batu versus dirham, antara debu versus dinar. Nah ini, udah ya, sudah. Kita kunci di sini. Jangan salah paham loh. Kalau salah paham bahaya. Ya, karena fatwa zuhud itu tidak boleh mengelabui atau memanipulasi seseorang, kita sebagai seorang muslim, lebih-lebih santri, sebagai orang yang gemar jihad fisabilillah, untuk tidak memiliki harta duniawi biqadri ibadatil haji. Itu Imam Ghazali. Ya. Perintah haji itu perintah yang mansus. Ijma ulama mengatakan bahwa itu nyata hukum ada di dalam Al-Quran. Maksudnya kamu gak boleh zuhud kalau kamu gak punya ilmu. Kamu gak boleh zuhud dulu kalau kamu belum kaya. Biqadri ibadatil haji itu artinya kalau kita kuantifikasi dengan biaya haji saat ini berapa? 52 juta. Kalau kamu sudah punya duit 52 juta baru kamu zuhud. Nah, kalau tidak disubsidi oleh negara 90. Sama kewajiban kita sebagai seorang mukallaf untuk mentasyarufkan atau melakukan zakat. Berarti biqadri ibadatil haji wa nisabiz zakah. Kan gitu. Up and down-nya kalau kita hitung berarti zakat mal, zakat emas. Jadi bukan perkara rizqon birizki yaumin.
Kan konsep zuhud begitu. Kita hanya memiliki rezeki untuk hari ini dan besok. Jadi fatwa tentang zuhud tidak boleh memanipulasi orang sehingga dia benci terhadap dunia, sehingga tidak ada orang yang mampu melaksanakan ibadah haji, sehingga tidak ada orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Ini bahaya. Makanya menurut Imam Al-Ghazali ini disebut sebagai sebuah fi ghayatil qabhi. Sebab hadam arkanal Islam ini Pak, meruntuhkan bangunan daripada rukun-rukun agama. Kanjeng Nabi itu kaya atau miskin? Dibilang miskin, Kanjeng Nabi itu ketika berhaji mensedekahkan atau memberikan hadiah unta 100 ekor buat Ka'bah. Unta 100 ekor gitu man. Kategori miskin apa kaya itu? Kaya raya kan? Tetapi ada saatnya Kanjeng Nabi juga tidak dahar berhari-hari hingga batunya itu ditahan menggunakan itu miskin apa di bawah garis kemiskinan. Artinya Nabi juga zuhud, tetapi kadarnya adalah zuhud untuk kebutuhan dirinya sendiri, itu adalah ala kadarnya. Tetapi untuk iqamatus syariatillah wa hujajin diniyatin, jor-joran Pak. Paham ya? Nah ini latar belakang dan alasan kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa fatwa tentang zuhud itu fatwa yang buruk. Karena kalau itu disalahpahami, resikonya hadama arkanal Islam. Paham ya? Itu alasannya kenapa Imam Al-Ghazali. Saya mengambil contoh ini karena yang memaknai tentang zuhud itu adalah para fuqaha. Ya, jadi ngaji sik, Pak. Fikih dulu mentok, baru kalau mau zuhud, ya. Kaya dulu, ya. Mampu dulu, baru zuhud. Alim dulu, baru zuhud. Jangan zuhud nggak dikasih ilmu Pak, nggak dilandai ilmu, bahaya itu. Ya. Hadama arkanal. Coba bayangkan. Naudzubillah. Itu tiba-tiba kita mempersulit diri kita sendiri. Ya, kita berada di suatu lingkungan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara yang kaya itu, mohon maaf, kayak gimana reputasinya Ki Demang sebagai imam di Rawakombeni? Kira-kira. Iya. Coba sesederhana itu. Tetapi Kanjeng Nabi ini juga zuhud untuk diri sendiri. Jadi hati zuhud yang ada dalam kolbunya baginda Rasul itu adalah sifat yang memang disiapkan untuk memerangi rasa toma. Udah ya. Nggak salah, jangan salah paham loh. Jangan salah paham di dalam konteks ini bahaya benar. Nah itulah. Ya, jadi kalau sampai kita zuhud, ya kan bahaya. Kalau misal pemahaman itu hanya rizqon birizki yaumin, hari ini dan besok habis, kita nyari lagi. Kapan kita jihad fisabilillah? Kapan nih Demang? Kapan kita naik hajinya? Padahal kebanggaan kita itu ya haji, yang memiliki nilai prestisius di atas Vatikan, kira-kira begitu. Ya enggak? Nah itu makanya jangan salah. Ya. Bahaya kalau. Jadi kita tetap butuh alim dulu sudah. Maksud saya begini, kalau zuhud ya zuhud saja, tapi tidak perlu difatwakan. Kalau zuhud berarti zuhud qalb kita untuk apa? Untuk kebutuhan diri kita. Ya ala kadar saja, secukup. Tidak perlu berlebihan. Tapi untuk iqamatu hujajin diniyatin wa iqamatu syariatillah, wah, harus jor-joran. Itu Kanjeng Nabi. Contohnya jelas. Kanjeng Nabi dikatakan zuhud, ya zuhud. Dikatakan miskin, beliau ketika beribadah haji memberikan hadiah unta 100 ekor buat Ka'bah. Miskin apa kaya? Konglomerat ya, triliuner. Tetapi
di waktu yang berbeda Kanjeng Nabi sering tidak dahar, sering merasa lapar dan perutnya itu diganjal dengan batu untuk menahan rasa lapar. Itu miskin apa kaya? Jauh di bawah garis kemiskinan. Gitu loh. Berarti memang zuhud. Sifat zuhud dalam hatinya baginda Rasul itu memang disiapkan untuk memerangi rasa tamak. Jadi sekali lagi, untuk kehidupan pribadi ala kadar secukup, tapi untuk iqamatu hujajin diniyatin wa iqamatu syariatillah jorjoran. Nah wis rasa suwi ndak malah bulet. Nah itu makna hakikat tentang zuhud. Jadi bahaya kalau nggak ada yang bisa atau mampu jihad fisabilillah, tidak mampu membangun dunia pendidikan, tidak mampu membangun SDM sumber daya manusia santri, kan bahaya ini Pak. Bahaya. Konsekuensinya jelas, hadama arkanal Islam. Tiling-iling. Hadama arkanal Islam. Reputasi kita hancur. Hancur. Naudzubillah. Yes, mudah-mudahan di 10 hari kedua ya bulan Ramadan ini kita diberikan pembelajaran tentang hati yang benar-benar zuhud, sehingga akal sehat kita waras, mau diajak untuk melaksanakan kebaikan. Dia menjaga akal itu kan bagian daripada maqasidus syariah. Penting, Pak. Wes, itulah intinya pokoknya zuhud ya. Wes enggak usah dibaca sampai akhir. Keselip pola, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartul marghubi fi iku ayyakuna khairun indahu minal marghubi an hatta yaghlibur raghbatu fihi. Wa syartul marghubi fi lan utawi syarate perkara kang den demeni iku ayyakuna iku yen to ana apa al marghub fi iku khairon luwe bagus indahu ing dalem sandinge wong minal marghubi an saking tinimbang saking perkara kang den sengiti. Hatta yagliba sehingga ngalahake apa ar-robatu demen fihi ing dalem ma. Wa syartul marghubi fi lan utawi syarate perkara kang den demeni iku ayyakuna iku yen to ana apa al marghub fi iku khairon luwih becik luwih bagus indahu ing dalem ngersane wong luwih bagus minal marghubi tinimbang saking perkara kang den sengiti hatta yagliba sehingga ngalahaki apa ar-robatu apa rasa demen fi ing dalem ma. Faman mongko utawi sapane wong iku ba'a iku adol sapa man ad-dunya ing dunya bil akhirati kelawan akhirat fahuwa mongko utawi man iku zahidun zuhud fid dunya ing dalem dunya. Wa man lan utawi sapane wong ba'a iku adol sapa man al akhirata ing perkara akhirat bid dunya kelawan dunya fahuwa mongko utawi man iku zahidun iku zuhud sapa man fil akhirati ing dalem perkara akhirat. Jadi ba'ad dunya bil akhirah fahuwa zahidun fid dunya wa man ba'al akhirata bid dunya fahuwa zahidun fil akhirah. Lawan kata ya. Waalaikumsalam. Nah ini role model pemimpin yang zuhud, Bang Erwin. Oh iya dong. Ini role model. Sehat Bang Erwin? Alhamdulillah, sehat ya. Nah, itu ya. Jadi barang siapa yang menjual perkara dunia untuk tujuan akhirat, maka dia berarti zuhudun. Tetapi sebaliknya, dia kok menjual perkara akhirat untuk kepentingan dunia, berarti dia zuhud akhirat. Artinya benci terhadap perkara akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya kan? Sama enggak dengan penjelasan di awal?
Bahwa sifat zuhud untuk diri sendiri, untuk kebutuhan pribadi, berarti secukup ala kadar. Tetapi fi iqamati hujajin diniyatin wa iqamatu syariatillah jorjo, Kanjeng Nabi contohnya dibilang miskin berangkat haji memberi hadiah 100 ekor unta. Dibilang kaya, Kanjeng Nabi sering tidak dahar, bahkan menahan perutnya dari rasa lapar dengan batu. Berarti zuhud untuk diri sendiri dalam rangka memerangi sifat tomak yang ada pada diri kita sebagai seorang hamba. Tetapi untuk menegakkan syariat agama, untuk jihad fisabilillah, Kanjeng Nabi jor-joran. Kidemang mau niru siapa kalau nggak niru pimpinan agung kita? Nah ini ya, makna-makna tentang zuhud yang diartikan atau difahami atau diajarkan oleh guru-guru kita ya semacam ini. Gitu. Ya. Oke. Resikonya itu loh, hadama arkanal, ngeri kan. Itu resiko yang mengerikan. Reputasi kita jadi hancur. Oke. Sudah. Wal adatu jariyatun bi takhsisi ismi zuhdi bid dunya. Nah ini sama dengan makna yang awal, munasib dengan redaksi yang di awal tadi itu. Bahwa zuhud itu adalah atau sesuatu yang dikhususkan terhadap perkara duniawi saja. Ada nilai-nilai materialistik yang bersifat duniawi. Makanya tadi perbandingannya adalah hajar wat turab wal hasyarat dengan dananir wat darohim. Jadi gampangannya dimaknainya adalah sesuatu yang tidak memiliki nilai duniawi dengan sesuatu yang memiliki nilai duniawi. Nah itu tadi. Maka secara adat di sini dijelaskan wal adatu jariyatun, wal adatu lan utawi adati iku jariyatun lumaku bitakhsisi ismi zuhdi kelawan nertentoake arane zuhud bid dunya kelawan perkara dunia. Khusus, spesifik. Ya, spesifik. Sesuatu yang bernilai duniawi. Ya kecuali batu bara tadi ya Mas ya. Batu bara, boksit terus apa lagi tadi? Nikel terus apa lagi? Berlian. Kalau itu termasuk enggak? Batu kecubung. Bacan terus apa lagi? Kalau Betawi itu khasnya pandan wangi itu. Ya situlah pokoknya ya. Jadi yang penting kita tidak boleh salah memaknai persepsi atau pemaknaan tentang zuhud. Jadi intinya zuhud itu adalah sesuatu sifat yang ada dalam hati kita yang memang kita siapkan untuk memerangi rasa tamak. Sekali lagi itu berulang kali saya sampaikan dalam majelis kita malam ini karena kita khawatir ada fatwa yang menyesatkan tentang resikonya berat. Hadama arkanal Islam. Mau tak bolan-balani pokoknya itu. Ya. Ini bahaya Bang RW kalau sampai keliru. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat warada fihi ahaditsun katsiratun syahiratun. Waqat waradalan teman-teman wis tumeka fihi ing dalem zuhud apa ahaditsun pira-pira hadis katsiratun kang akeh syahiratun tur mashhur. Banyak sekali hadis-hadis yang menjadi pedoman atau pijakan tentang persoalan atau pembahasan zuhud dan hadisnya juga banyak yang masyhur. Minha setengah saking ahadis apa ma perkara rawa kang riwayatake hu ing ma sop al Baihaqi Imam al Baihaqi fi Syu'abil Imani ing dalam kitab Syu'abul Iman. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala sunni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngdawuh ya Kanjeng Nabi
Rupani dawuh ma zahada amdun fid dunya illa ambatallahu al-hikmata fi qalbihi wa antalaqa biha lisanuhu wa bassaruhu aibad dunya wa dawaaha wa akhrajahu minha saliman ila daris salam. Ma zahada ora ono zuhud manafi sapa abdun kawula fid dunya ing dalam dunia illa kejaba ambata nyukulake sapa Allah Gusti Allah nyukulake al hikmata ing hikmah arif dan bijaksana fi qalbihi ing dalam atine abad wampolako lan fasih biha kelawan al hikmah apa lisanuhu lisane abad wa bassaruhu aibad dunya lan awas mripati aibad dunya ing pira-pira cacate dunya wa bassaruhu lan awas mripati abad aibad dunya ing cacate dunya artinya dia bisa Allah memberikan pengetahuan terhadap seorang hamba ya melalui ilham bahwa seorang hamba tadi itu mengerti tentang aib atau jeleknya dunia atau hinanya dunia. Nah gitu. Jadi seseorang tidak disebut zuhud dunia kecuali jika Allah telah menumbuhkan rasa arif dan bijaksana dalam hati seseorang, kemudian dia fasih dalam lisan-lisannya, kemudian matanya begitu awas mengerti mengetahui betapa hinanya perkara dunia. Wa dawaaha lan obati dunya wa akhrajahu lan ngetokake sapa Allahu ing abad minha saking dunya ngetokake sapa Allah saliman halis slamet ila daris salami maring desa keselamatan. Ya. Berarti kan nggak ada kaitannya dengan kalau Ki Demang kaya kemudian mentasarufkan sebagian hartanya untuk jihad fi sabilil, kan nggak bertentangan toh? Bertentangan nggak? Tidak bertentangan bagi Ki Demang yang kaya raya kemudian dia iqamatu hujajin diniyatin wa syariatillah dengan hartanya untuk jihad fi sabilil, nggak bertentangan Pak. Tidak bertentangan. Nah, kalau sudah seperti itu berarti Allah akan mengeluarkan, artinya hidup kita akan selesai, kemudian Allah memberikan keselamatan kita selama hidup di dunia. Sudah mlebu surga. Jadi wa akhrajahu minad dunya ila daris salam. Jadi wa akhrajahu minha saliman ila daris salam. Wa minha lan setengah saking hadis iku ma barang atau perkara rawa kang riwayatake hu ing mas sapa Imam Ahmad. Qala ngedawuh sapa Imam Ahmad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh az-zuhdu fid dunya iku rahatul qalbi wal badani. Az-zuhdu utawi zuhud fid dunya ing dalam perkara dunia iku rahatul qalbi iku kepenake ati. Wal badani lan badan, tentramnya jiwa dan raga. Zuhud berarti tidak memiliki rasa toma. Ki Demang kalau toma, iri terus dengan nikmat yang dimiliki oleh Bang RW. Repot, ora tenang blas, isinya hasut aja kapan itu mobil Pajeronya Bang RW hilang gitu. Oh hasut terus ini, enggak tenang hati, jiwa dan raga kita. Ya. Warrogbatu fid dunya, warrogbatu lan utawi demen fid dunya ing dalam perkara dunia, tutilu iku ndawaake apa rogbah alhamma ing susah. Wal husna tegese susah, wa maqassara lan ora pepeko sapa abdun. Kawula fi taatillah ing dalam ketaatan marang Gusti Allah, illabtalahu kejaba nyoba illabtalahu kejaba nyoba hu ing abd sapa Allah Gusti Allah bil hammi kelawan kesusahan. Jelas ya. Wa min halan setengah saknya hadis apa qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh
Man arada ayyutiyahu Allahu ilman, man arada ayyutiyahu Allahu ilman bighairi ta'allumin wa hudan bighairi hidayatin falyazhad fid dunya. Man utawi sapane wong iku arada ngarepake apa ayyutiyahu apa yen to paring hu ing man sapa Allah Gusti Allah paring ilman ing ilmu bighairi ta'allumin kelawan tanpa sinau, ilmu laduni wahudan lan aweh atau paring sapa Allah ing pituduh bighairi hidayatin kelawan tanpa pituduh, tidak ada perantara, tidak ada tanda-tanda sama sekali, tiba-tiba kamu mengerti sesuatu, nggak ada tanda-tandanya, ya, hudan bighairi hidayatin falyazat mongko becik zuhud sapa abad fid dunya ing dalam dunia. Jadi kalau kamu sudah dikasih ilmu laduni oleh Allah, kamu tahu sebelum orang lain tahu, atau kamu benar-benar mengerti tanpa ada tanda-tanda apapun, maka sejatinya kamu di dunia itu sudah merupakan orang yang zuhud. Karena ilmu laduni itu adalah ilmu yang bisa membawa seseorang untuk ma'rifat billah, ya enggak? Jadi tahu siapa dirinya. Dia mengerti siapa Tuhannya. Hati yang mengerti mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Hatinya tidak tergiur, tidak termanipulasi dengan nikmat orang lain. Sehingga rasa tamak itu pupus, rasa tamak itu hilang. Yang ada adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan raga kita. Karena kita memiliki hati yang zuhud. Maka kalau sudah seperti ini, makna zuhud sebenarnya adalah makna atau sifat yang memang disiapkan oleh Allah, yang diberikan kepada seorang hamba untuk memerangi rasa tak bolan baleni maneh. Soal itu, ya. Biar tidak salah faham. Wa qauluhu alaihi salam, wa qaulul lan utawi dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam. Rupane dawuh idza ra'aitumur rajula qad u'tiya zuhdan fid dunya wa qillata mantiqin fattaribu minhu fa innahu yulaqqanul hikmata. Idza ra'aitumur rajula, tatkalane weruh sapa sira kabeh weruh ar-rajula ing suwijine wong lanang qad u'tiya kang temen-temen den paringi sapa rajul zuhdan ing sifat zuhud fid dunya ing dalam dunia wa qillata mantiqin lan kidike guneman omongan, tidak berbicara sesuatu yang tidak perlu, faktaribu mongko becik marpo sapa sira kabeh minhu saking rajul fa innahu mongko sak temne rajul atau fa innahu karena sak temne rajul iku yulaqqinu iku nuntun sapa rajul al hikmata ing kebijaksanaan. Ya contoh kayak role model Bang RW ini. Orang yang memang mendapatkan fadl dari Gusti Allah sebagai seorang pemimpin, kaya raya, dermawan, tidak tomak, zuhud untuk diri sendiri, tapi untuk jihad fisabilillah jor-joran. Bagaimana kita menyikapi jika ada sosok seperti Bang RW? Maka perintah baginda Rasul di sini adalah kita harus mendekat kepada Bang R. Sebab apa? Sebab sosok seperti Bang R yang digambarkan dalam qaul baginda Rasul ini adalah sosok yang akan mampu menuntun kita terhadap ridho Allah atau kebijaksanaan tadi itu. Ini contoh misal gitu ya. Nah, pengandaian biar gampang. Amin. Udah ya, wis pokoknya jangan salah lagi memaknai tentang zuhud habis ini. Awas kalau sampai salah, sesat itu Pak. Ya. Sesat kalau sampai keliru Pak. Dan menyeramkan reputasi orang Islam. Hadama arkanal Islam yang menjadi pertaruhan. Coba bayangkan. Gimana? Tiba-tiba kita miskin, kita kerja kepada orang-orang yang memang tidak suka dengan kita, dengan agama kita,
Ya, kita ingin memerangi apa? Misal perzinahan, tapi ternyata karena kita miskin hanya sekedar butuh untuk makan sesuap nasi, maka kita kerja di lokalisasi yang naudzubillah. Mohon maaf ya, bukan kok merendahkan itu, tidak. Tetapi jika seandainya itu terjadi, alangkah buruknya fatwa tentang zuhud yang artikan. Kan jadi buruk kan kalau kayak gitu. Ya, sampai kita mau sholat aja pusing, ya kan? Sebab majikan kita orang yang tidak suka dengan kita atau dengan keyakinan kita. Naudzubillah. Maka nih boleh zuhud, tapi nek wis alim. Jadi zuhud disertai dengan boleh zuhud kalau sudah punya harta setingkat atau selevel biaya ibadah haji. Boleh zuhud ketika kita sudah memiliki harta sesuai dengan batas up and down terkait persoalan nisab zakat. Nah itu ya penting. Ya Allah, wis mudah-mudahan. Walil ulama'i maqalatun katsiratun fi zuhdi sananqulu qariban jumlatan minha. Walil ulama'i lan kedue wong alim. Apa maqalatun apa pira-pira perkataan atau dawuh-dawuh katsiratun kang akeh fi zuhdi ing dalam perkara zuhud. Banyak juga pendapat-pendapat dari para alim, para alama tentang makna daripada zuhud. Sanangkulu kang bakal nukil mindah sapa ingsun qoriban hale parek jumlatan kelawan gemblengane minha saking maqalat. Saya akan menukil, kata Kiai Nadim, saya akan menukil banyak pendapat-pendapat para ulama tentang zuhud dalam bahasan berikutnya. Sudah ya? Kidemang ya? Awas kidemang kalau sampean salah mempersepsikan tentang zuhud. Yes, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wazhad wa dzaka faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqola. Wazhad wadha faqtu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqola. Wazhad lan zuhud sapa sira. Wadha lan utawi iki iku zuhud iku faqtu ala qati qalbika iku sepine gegantungane ati sira. Sepi gegantungan ati sira bil mali kelawan sebab mal harta dunia. La faqdun ora kesepen lahu maring mal taku aqola mongko ono sapa sira iku aqola wong kang luweh duweni akal. Nah, berarti akalmu waras kalau begini. Ini Kiai Nadim dalam bait ini wazat wadafaktu ala qati qalbika. Yang disebut dengan zuhud itu adalah ketika kamu ya memalingkan hatimu dari perkara dunia. La faktun lahu taku aqola. Bukan kamu itu tidak memiliki harta. Maka kalau kamu mempersepsikan tentang zuhud dengan makna yang disebutkan oleh Kiai Nadim di sini, ya berarti taku aqola. Maka kamu Kidemang adalah orang yang memiliki akal, waras akalmu berarti. Waras. Gitu toh? Jelas tuh, ini jelas kan? Kamu zuhud bukan berarti kamu zuhud itu adalah kamu memalingkan hatimu dari perkara dunia, mal. Bukan berarti kamu tidak memiliki mal tadi itu. Nah itu pemanaan tentang zuhud. Kalau kita benar mempersepsikan atau memanai tentang makna daripada zuhud atau arti daripada zuhud, taku aqola, maka kamu adalah
orang yang benar-benar memiliki akal yang waras. Orang ini, Pak. Allah ya karim. Yakni dikit lagi yo. Yakni ngersakake sapa ingsun in zahatta lamun zuhud sapa sira fit dunya ing dalam dunya takunu mongko ana sapa sira iku aqalan nasi iku luweh berakal-akale menungso atau iku aqalan nasi iku luweh pinter-pintere menungso. Mana ekstrimnya iku aqalan nasi iku luweh waras-warase menungso alias kamu tidak Ini dari kemarin temanya berat terus Bang Erwi. Dan tobatlah, zuhudlah lagi ya Allah. Gitu ya. Jadi in zahatta fid dunya takuna aqalan nasi. Wa zuhdu lan tawi zuhd awalan ya utawi zuhd iku faktu ala qatil qalbi iku sepine gumantunge ati bil malik lawan dunya. Walaisa lan ora ono. Wa ya utawi zuhud iku faktul mali iku kesepen saking harta. Jelas ya makna dari nadham di atas. Bukan berarti kamu tidak memiliki harta. Lu gimana kalau Bang RW tiba-tiba Agustusan datang bawa Denza itu, ya mobil dari BYD yang dari Cina itu yang harganya 900 sekian juta, rapat Agustusan bersama orang-orang non Muslim misal, mereka mobilnya juga nggak kalah keren, Pak RW tetap pede, sopo ini. Nah, itu. Wah ternyata donatur pondok pesantren Rawa Company misalnya. Wah kan gagah Pak. Jadi Ki Demang nyopirin Bang RW itu pantas gitu loh. Ya. Itu Bang RW ya. Ya nggak usah itulah, nggak usah Denza itulah. Ya Alphard lah lu. Oh gitu. Ya Allah. Jadi jelas. Maka kalau kita mempersepsikan tentang makna zuhud yang sebenarnya berarti aqalan nas. Makna yang paling ekstrim berarti kita adalah orang yang paling waras di antara manusia. Weslah bulan baleni. Aduh ya Allah ya Karim. Walaysa huwa faqdul mali. Fala tadunnu mongko aja nyono sapa sira anna nabiyallahu Sulaiman alaihi salam ingsune nabine Gusti Allah rupane Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi salam wa ala nabiyina sholatu wassalam lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lam yakun ora ono sapa Sulaiman sapa Nabi Sulaiman iku zahidan iku wong kang zuhud fi dunya ing dalam perkara dunia. Balik tapi ini huwa ya utawi Nabiullah Sulaiman dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku azhadu luweh zuhud-zuhude az-zahidina saking pira-pira wong kang zuhud. Maka kalau zuhud dimaknai orang yang tidak memiliki dunia, Nabi Sulaiman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebut sebagai orang yang zuhud dong kalau begitu. Padahal beliau itu adalah seorang dan beliau berdua yang dicontohkan dalam kitab ini adalah azhaduz zahidin. Orang yang lebih zuhud daripada orang-orang yang zuhud. Nah, ada sebuah kisah seorang ulama itu memberikan fatwa tentang zuhud. Bahwa harta terbaik yang kita miliki adalah harta untuk kebutuhan kita hari ini dan esok hari. Ya tadi itu. Rizkon birizkin. Rizko birizki yaumin. Nah, gitu ya. Begitu tidur, mimpi ketemu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Sulaiman dengan gagah, dengan singgasananya begitu. Mimpi itu kemudian beliau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sangat berkebutuhan. Ngurusin dirinya sendiri itu tidak bisa. Kira-kira ancamannya udah masih mau kamu lanjutkan fatwa tentang zuhudmu yang kayak gitu. Wah gitu. Itu kira-kira ekstrimnya begitu ya. Begitu bangun fatwa lagi. Fatwa yang kemarin kita cabut aja ya gitu. Semalam ditemuin diimpeni Nabi Sulaiman gitu. Nabi Sulaiman dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Di sini dicontohkan oleh Kiai Nadim bahwa Nabiullah Sulaiman
dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah azhaduz zahidin. Jadi kalau zuhud itu adalah tidak memiliki dunia, maka kedua contoh yang disebutkan dalam kitab ini tidak termasuk zahid dong. Padahal beliau adalah Nabiullah, Nabi Allah. Nabi Sulaiman yang jelas, siapa yang nggak tahu Nabi Sulaiman kaya raya kayak gitu? Siapa yang tidak tahu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Zuhud beliau. Ya. Dikatakan miskin, beliau berangkat haji kemudian menghadiahkan 100 ekor, tak ulangi lagi ini gitu man. Dikatakan kaya raya, baginda Rasul itu sering menahan lapar, berhari-hari tidak makan, bahkan diganjel perutnya dengan batu. Maknanya apa? Maknanya untuk kebutuhan pribadi secukupnya. Tapi untuk jihad fisabilillah, iqamatu syariatillah, wa iqamatu hujajin diniyatin, jor-joran bos. Wah itu ya. Wah, diulangi lagi gak rampung-rampung. Sudah berapa kali saya ulangi itu. Saking kepinginnya saya dan kita semua, mumpung malam ini malam yang istimewa Ramadan, kita tidak salah dalam memaknai tentang zuhud. Nggak apa-apa ya saya ulang-ulang kayak gitu ya, biar nggak salah paham. Karena resikonya kalau salah paham, nah saya ulangi lagi. Hadama arkanal naudzubillah. Yes. Idza kana tatkala ono sapa Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman, saya teruskan lagi ini ya. Fala tadunnu anna nabiyallahu Sulaiman alaihi salam wa ala nabiyina salatu wassalam iku lam yakun zahidan fid dunya bal huwa azhaduz zahidina. Idza kana tatkala ni ono sapa Nabi Sulaiman iku yakul khubzas sa'ir, iku dahar sapa Nabiullah Sulaiman al khubzas syair ing potongan gandum, ing roti gandum. Wa yut'imul khalqa, no, it'amul khalq, beliau memberikan makan kepada makhluk. Wa yut'imu lan aweh daharan sapa Nabiullah Sulaiman al khalqa ing makhluk, ladzal at'imati ing enak-enake atau lezat-lezate makanan. Cita-cita Nabi Sulaiman itu minta kepada Allah, mudah-mudahan saya engkau izinkan untuk bisa memberikan makan seluruh makhlukmu yang ada di muka bumi. Itu cita-cita Nabi Sulaiman diantaranya. Coba kayak gini kok dibilang bukan orang yang zuhud ya. Munasib ya dengan makna di depan tadi itu, bahwa zuhud adalah zuhud hatinya, bukan zuhud atau kita tidak memiliki harta. Jadi memalingkan hati kita untuk ta'alluq kepada perkara dunia. Tetapi bukan berarti kita tidak memiliki harta. Nabi Sulaiman contohnya begini. Beliau memberikan makanan kepada makhluk Allah dengan selezat-lezatnya jamu-jamuan atau makanan. Ladzal at'imah. Wa hadza lan utawi iki keterangan iku man wong adzoma wa hadza lan utawi iki keterangan iku min adzamiz zuhdi, iku setengah saking agung-agunge sifat zuhud. Mulai bangir we sugih kaya raya, bil jah, bil mal, bil badan, bil lisan, mampu semua. Ya. Memberikan kemanfaatan kepada umat muslim, kata Syekh Nawawi, imma bil jah, bil badan, bil lisan, au bil mal, kata Syekh Nawawi Al-Madani. Pak RW mampu semua. Maka sosok role model seperti Bang RW ini adalah orang yang a'dhamil, wagung-agungi wong zuhud. Oh, ini sudah berkali-kali melegitimasi tentang makna bahwa zuhud bukan berarti tidak memiliki harta. Wis muga-muga sugih kabeh ya. Amin. Ben gagah lah. Allah ya karim. Qala Sayyidut Ta'ifatil Junaidi radhiyallahu an, ngendika sapa Sayyidut Ta'ifah Al-Junaidi radhiyallahu an, az-zuhdu utawi zuhud iku khalwul aidi minal amlaki
wal qulubi minat tatabbu'i. Az-zuhdu utawi zuhud, kata saya Junaid, az-zuhdu utawi zuhud iku khalwul aidi, iku sepine kekuasaan minal amlaki saking pira-pira kepemilikan, wal qulubi lan pira-pira ati minat tatabbu'i saking niti-niti. Artinya dari mengejar perkara dunia. Yo islah. Is ala kadarnya. Tetapi tidak boleh memanipulasi seseorang itu memiliki harta sesuai dengan batas atau biqadri ibadatil haji atau biqadri nisabiz zakah. Waqala aidan, waqala ngendika sapa Said Thaif Al-Junaidi, aidan halimane az-zuhdu tawi zuhud, beliau juga menyatakan memberikan keterangan lainnya lagi, az-zuhdu tawi zuhud iku istisgharud dunya, iku milang-milang cilik ad-dunya ing dunya, menganggap dunia itu perkara kecil. Afal fa'ayal. Di rumah juga ada kata Bang Hermi. Harley Davidson seri 300 berapa? Ada tuh. Ya, meskipun belum lunas ya Bang Hermi. Pabrik banyak tuh, pabrik minum aqua, pabrik tower itu di Rawa Company gitu. Punyanya Ustadz Saihu. Jadi menganggap perkara dunia itu istisghar, sesuatu yang sepele. Wa qala aidan az-zuhdu istisgharud dunya. Wa mahwu athariha, lan ngelebur atau ngehapus athariha ing pira-pira labete dunya minal qalbi saking dunia. Jelas, berarti tidak ta'alluq, tidak bergantung terhadap perkara dunia. Sebab apa? Sebab dunia itu perkara yang remeh-temeh. Jadi saya Junaid di sini juga mengatakan bahwa zuhud itu adalah istisgharud dunia, menganggap perkara dunia itu sesuatu hal yang remeh, wa mahmu athariha minal qalb, dan menghapus bekas-bekas daripada perkara dunia itu di dalam hati. Artinya tidak memikirkan apapun terkait persoalan dunia. Istisghar perkara remeh, perkara sepele. Semoga-moga iso. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, wa qala wis ngendhawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani, ulama-ulama sufi, ulama-ulama zuhud juga ini. Ini yang mengatakan ulama-ulama zuhud semua loh ini ya. Az-zuhdu utawi zuhud. Ini yang dijanjikan oleh Kiai Nadim di atas, bahwa saya akan menukil beberapa makalah-makalah tentang zuhud dari para ulama zuhud juga, dari para ulama-ulama sufi, ulama-ulama ahli tasawuf. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zuhdu tawi zuhud iku indana, iku munggu ingsun. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, menurut saya zuhud itu apa? Iku tarku kulli syai'in yashghiluka 'anillahi ta'ala. Wa qala lan wis ngedawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zuhdu utawi zuhud indana munggu ingsun iku tarku kulli syai'in, iku ninggal saben-saben sawiji-wiji, yushghiluka kang nungkulake apa kullu syai' anillahi ta'ala, tinimbang saking Allah Ta'ala. Ya. Meninggalkan sesuatu yang menyibukkan daripada untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis pokoknya yang itu tidak memiliki potensi untuk taqarrub ilallah, tidak memiliki potensi untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada potensi kebaikan duniawi dan ukhrawi, berarti ditinggalkan.
Maka tadi di atas jelas, kalau kamu ingin menjadi orang alim tanpa media belajar, kalau kamu ingin mendapatkan petunjuk tanpa ada tanda-tanda apapun, hudan bi ghairi hidayatin, maka Anda termasuk zuhud di dunia. Karena kamu sudah memiliki kearifan dan kebijaksanaan, sehingga hati kita menjadi tahu mana perkara yang baik yang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana perkara buruk yang justru itu akan menjerumuskan kita terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasu'ila. Oh, kelewat. Mana? Waqala Sufyan ats-Tsauri. Nah, ini ulama zuhud meneh, ulama sufi meneh. Waqala sing dawuh sapa Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri. Az-zuhdu utawi zuhud fid dunya ing dalam perkara dunia iku qasrul amali, iku nyendekake angen-angen. Tuh kapan ya punya mobil BYD seperti punya Bang RW yang baru turun dari showroom itu. Ya gak ada duit kok angan-angan BYD. Ya, itu berarti kamu tulul amal. Punya angan-angan imajinasi yang liar yang ujung-ujungnya adalah kita hasut terhadap kenikmatan orang lain, Bang RW tadi itu. Makanya di sini menurut Sufyan ats-Tsauri yang disebut zuhud dunia itu adalah qasrul amal, memperpendek imajinasi kita, angan-angan yang enggak bermutu itu. Ya. Qasrul amal. Wasuila. Lanten takoaki. Wasuida lanten takoni. Siapa yang ditanyain ini? Wasuida lanten takoni sapa al Imamu Aliun karramallahu wajah, sapa Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ditakoni aniz zuhdi, saking perkara zuhud. Sayyidina Ali ini ditanya oleh seseorang tentang zuhud. Wah, ini digongi sama Kiai Nadim langsung makolai Sayyidina Ali karramallahu wajah. Kata Sayyidina Ali, faqala mongko ngedawuh jawabi sapa Sayyidina Ali, wa ya utawi zuhud iku alla tubaliya min aklid dunya min mukminin au kafirin. Huwa ya utawi zuhud iku alla tubaliya, iku yento ora peduli min aklid dunya, saking mangan dunya, min mukminin, saking wong mukmin, au kafirin utawa wong kafir. Ai fatu siro, tegese milih sapa sira biha kelawan dunya, milih ghairaka ing sakliyane sira, kaannana kaya gambari kaya tinemu sapa wong man kang tinemu kana ana sapa man iku lihtiqarika, iku oleh ngremehake sira laha maring dunya. Faqala mongko ngendawuh sapa al Imamu Aliun karramallahu wajah aniz zuhdi, wa ya utawi zuhud iku alla tubaliya, iku yento ora peduli min akli dunya, saking mangan perkara dunia, min mukminin, saking wong mukmin, au kafir utawa wong kafir. Ai tegese fatu biha, mongko milih-milih atau mongko milihake sapa sira biha kelawan dunya, milih ghairaka ing sakliyane sira, kaannana hali kaya tinemu ne wong mangkana kang tinemu sapa man atau kang ana sapa man lihtiqarika, iku oleh ngremehake sira laha maring dunia. Yes, jelas. Jadi tidak ada satupun makalah daripada ulama, tidak ada satupun hadis di dalam kitab ini yang dinukil oleh Sayyid Abi Bakar Syato bahwa zuhud itu benci atau tidak memiliki dunia. Tidak ada. Ya. Yang dapat kita simpulkan bahwa zuhud itu adalah sifat yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba, yang kita siapkan untuk memerangi sifat toma. Dengan pemahaman zuhud yang semacam ini, maka kita adalah aqolan nas, orang yang paling waras akal berfikirnya. Wallahu a'lam
bisawab. Wazuhdu ahsanu mansabin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Kurang sedikit tapi sebenarnya. Lanjutlah, ini tanggung ini zuhud juga ini kan. Lanjut ya. Minum dulu boleh? Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazuhdu lan utawi zuhud. Wazuhdu ahsanu mansabin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Wazuhdu lan utawi zuhud iku ahsanu luwih bagus. La wazuhdu lan utawi zuhud iku ahsanu mansabin iku luwih bagus-baguse pangkat derajat ba'da tuqa ing dalem sakwisai derajat ketakwaan. Derajat zuhud, jika kamu memaknai zuhud dengan cara yang benar seperti para ulama-ulama tasawuf memaknai zuhud ini, maka derajat zuhud yang kita tempuh itu adalah derajat terbaik setelah derajat ketakwaan seseorang. Karena memang esensinya zuhud itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa juga. Wa bihilan kelawan sebab zuhud iku yunalu merkule sapa wong maqama arbabil ula ing pira-pira panggonane. Wa bihilan krana kelawan zuhud iku yunalu merkule sapa wong maqamu arbabil ula ing derajate wong kang padha anduweni keluhuran. Sebab zuhud itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang memiliki derajat-derajat atau pangkat-pangkat yang tinggi. Yakni ngersake sapa ingsun anda zuta ing stune zuhud iku afdhalul manasib iku luwih afdhole pira-pira derajat atau pira-pira pangkat. Ai tegese al maqamati tegese pira-pira pangkat atau derajat ba'da taqwa ing dalam sawise takwa al ilahi takwa ing pangeran. Yani ngersakake sapa ingsun anda zuta ing sak temene zuhud iku afdhul manasibi iku luwih afdhole luwih utama-utamane pira-pira derajat atau pangkat. Ai tegese al maqamati tegese pira-pira derajat atau pangkat ba'da taqwal ilahi ing dalam sawise derajat ketakwaan maring Gusti Allah. Idhuwa krono utawi zuhud iku sabab muhabbatillahi ta'ala iku dadi sebab tresno atau demen maring Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuman sobin lan utawi endi pangkat a'la iku luwe luhur min hati nimbang saking mahabbatullahi ta'ala. Enggak ada derajat atau pangkat yang paling tinggi daripada derajat atau kepangkatan seorang hamba akan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngedawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fima 'indan nasi yuhibbukan nasu. Izhad zuta sapa sira fid dunya ing dalam perkara dunia, yuhibbaka mongko demen ka ing sira sapa Allah Gusti Allah, wazat lan zuta sira fima ing dalem perkara indan nasi kang ana ing dalem sandinge menungso, yuhibbaka mongko bakal demen ka ing sira sapa annasu menungso. Rawahu Ibnu Majah. Rawahu nyeritakake ikilah hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Faman mongko utawi sapane wong iku ahabbahu iku demen. Faman mongko utawi sapane wong ahabbahu kang demen hu ing man sapa Allahu Gusti Allah, gitu ya. Faman mongko utawi sapane wong ahabbahu kang demen hu ing man sapa Allah Gusti Allah, fahuwa mongko utawi man iku fi a'la darajati iku ing dalem luweh luhur-luhure pira-pira derajat wa asyrafil maqamati lan ing dalem luweh mulya-mulyane pira-pira pangkat. Nek wis kidemang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya kidemang itu adalah a'la darajat wa asyrafil maqamat. Wa bizudilan kelawan sebab zuhud atau krono sebab zuhud iku yunalu merpuli sapa man arbabal ula ing derajat kang tinggi. Wa bizudilan krono sebab zuhud yanalu iku merkule sapa man merkule arbabal ula ing derajate wong kang duweni keluhuran
minal ulama'i saking pira-pira ulama, minal ulama'i nyatani atau bayani saking pira-pira ulama. Ya. Karena dengan zuhud seseorang itu memiliki derajat yang tinggi sebagaimana para ulama. Minal ulama'i bayani atau nyatani saking pira-pira ulama al-amilina kang padha nglakoni kabeh wasufiyati lan ahli sufi an-nasikina kang padha ngibadah kabeh. Pakai kaf bukan pakai ha. An-nasikina kang padha ngibadah kabeh. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyukai seseorang karena kezuhudannya, maka seseorang tersebut akan memiliki derajat yang luhur dan memiliki derajat yang sangat mulia. Dan sebab karena zuhud pula seseorang itu bisa mendapatkan pangkat atau derajat yang paling tinggi sebagaimana para ulama yang memiliki derajat atau pangkat yang tinggi atau kemuliaan yang tinggi. Siapa? Minal ulama'il amilin wasufiyatin nasikin. Ulama-ulama yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya dan para ahli sufi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-i'rabu az-zuhdu wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilm wal ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilm wal ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilm wal ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilm wal ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilmi wa mablaghr ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilmi wa mablaghr ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilmi wa mablaghr ridha wa zinatal 'arsy. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. آمين آمين يا مجيب السائلين. Sekian wallafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.